Selamat datang di channel ini sobat sekalian. Kali ini kami akan berbagi pengalaman bagaimana kami membuat kolam ikan koi. Kebetulan kolamnya berada di atas septic tank. Oh ya, sekaligus ini pembuatannya sekalian dengan pembuatan cakar ayam untuk rumah 2 lantai. Ini rumahnya karena sangat sederhana sekali. Hari ini setelah pembuatan begisting, ini begisting kami buat sekitar 1 jam, dibantu oleh tukang. Begisting hanya kami tempel di pinggir tembok dan kami kasih jarak sekitar 7 cm. Ini langsung kami kasih penyangga agar saat dicor dengan beton tidak rusak dan ketebalannya tetap stabil. Yang ini ketebalannya sekitar 7 cm untuk tembok yang luar. 7 cm. Plat lantai belum kami buat karena ini untuk mengirit bahan begisting atau kayu-kayu untuk penyangga begistingnya. Ini merupakan gambar rencana kolamnya. Panjang total kolamnya yang efektif adalah 210, sedangkan filternya panjangnya 65. Untuk lebar kolamnya 180 dan filternya ini dibagi 4, masing-masing 45 dan 15 cm. Ini center drain untuk lubang BD-nya di tengah kolam. Mengenai campuran betonnya, ini 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Pekerjaan pembuatan kolam ini hanya sambilan bagi tukang saja, yang sehari hanya dikerjakan paling tidak hanya 1 jam. Selain pekerjaan utama mereka yaitu memasang batu dan memasang keramik. Hanya sambilan saja ini. Tulangannya hanya begini saja. Ini memakai besi 8 full yang difungsikan hanya untuk mengikat saja. Pemasangan pembesian tulangan hanya begini saja agar mengikat antara sisi lebar dan sisi panjangnya. Dan ini besi yang melintang ini adalah untuk tatakan tempat duduk. Nanti akan dipasang keramik di atasnya. Rencananya seperti itu. Ini sudah jadi, tinggal dicopot setelah kering betonnya. Ini pekerjaan sudah selesai. Begisting sudah dicopot dan tinggal memikirkan langkah selanjutnya, yaitu pembuatan filter. Sesuai dengan gambar rencana kolam, nanti filternya akan dibuat 1/4 dari luasan kolam. Karena pembuatan kolam ini di atas septic tank, ini saya harus memotong dulu plat lantai septic tank agar bisa memasang pipa base drain-nya atau pipa BD-nya yang ukurannya 2 in. Untuk pemasangan pipa BD ini rentan dengan kebocoran. Untuk itu kita harus hati-hati memasangnya. Pastikan semua tertutup. Untuk penanggulangan kebocoran, ini kami kasih mortar terlebih dahulu bawahnya agar pipa menyatu dengan plat lantai kolam. Itu yang biasa saya lakukan agar tidak terjadi kebocoran di pipa. Ini merupakan tempat pembuangan air di kolam atau yang disebut dengan backwash. Pipa backwashnya saya sambung dengan pipa pembuangan rumah tangga. Ini langsung lari ke got. Jadi lebih efektif. Dan ini langsung dicor begitu saja. Pastikan pipa backwash posisinya paling rendah agar waktu pengurasan air
bisa berjalan dengan lancar. Untuk prinsip pemipaan sudah saya bahas di video sebelumnya di channel ini juga. Linknya akan saya berikan di sini agar tidak terjadi kebocoran. Setelah pekerjaan pemipaan selesai, ini tinggal pembuatan dinding filternya. Pada tahap ini pembuatan dinding chamber atau dinding filternya sudah selesai. Dengan ketebalan dinding ini sekitar 5 sampai 7 cm, tidak serasi karena keterbatasan ruang. Ini tinggal proses terakhir, yaitu pembuatan plat lantai dan pengacian. Plat lantai dibuat center drain atau tengah lebih rendah daripada pinggirnya. Untuk filter pompa ini posisinya paling tinggi, dan filter ketiga itu lebih tinggi daripada filter kedua dan ke satu yang paling rendah. 12 jam setelah diaci, ini harus segera dikasih air, tujuannya agar acian tidak pecah. Pemberian air ini diberi tanda agar ketahuan bocor atau tidaknya. Dalam masa pemeliharaan acian, ini paling tidak air diganti 2 atau 3 kali dalam waktu 10 hari. Setelah 10 hari, maka ikan bisa dimasukkan. Mengenai biaya yang dikeluarkan, kurang lebih sudah 1.250.000. Ini sangat murah karena ongkos tukang terhitung hanya hitungan jam karena dianggap sambilan. Baik sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menginspirasi dan sampai ketemu di video kami berikutnya.